Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Fazrin Satra Boiler. Kita ngulik-ngulik pabrik tahu ya. Eh, jadi gimana ya, pabrik tahu itu dilema untuk karyawan kalau saya sendiri ya, pribadi. Dilema untuk karyawan karena ya salah satunya yaitu tadi apa itu alat nomor satu alat. Karena sistem manual itu yaitu bener-bener apa ya, bener-bener capek lah. Jadi karyawan, kalau menurut saya karyawan itu nggak maksimal ya. Misalkan kita buat buat sekitaran, ntar kita santai sambil ngerokok. Misalkan kita bikin sekitaran 4 atau 5 kintal gitu, terus tapi tahu kita bagus, akhirnya di situ pasar minta banyak ya, biasanya kita bikin 3 atau 4 kintal itu cukup dengan waktu sekitaran 8 jam misalkan. 8 jam itu orang udah capek, terus besoknya tahu kita bagus, permintaan pasar semakin banyak. Di situ tadi eh, otomatis jamnya itu nambah. Misalnya kita tambah lagi satu kintal, misalnya 100 kilo kita bisa itu, hari itu kita bisa buat 5 atau 6 kintal. Besoknya itu nggak mungkin bisa bikin gitu. Karena apa? Dengan jam nambah, mereka capek gitu. Besoknya itu mereka nggak bakal bisa untuk bikin 5-6 kintal, karena yaitu satu sistem manual itu yang membuat orang-orang capek kerja tahu. Terus di samping capek tadi, apa ya, di samping capek tadi, di tahu juga itu nggak bener gitu loh, nggak bener karena kecapean orang tadi ya. Terus dilema lagi di pabrik tahu, satu lagi bahan bakar mereka nggak pakai uap ya, yang langsung ditutung di bawah itu. Waduh, udah lama pekerjaannya, terus lagi boros juga untuk bahan bakar ya itu. Oke, sekarang mereka pakai tanpa manual, yang tanpa tudung di bawah. Banyak lagi mereka yang pesan boiler untuk sistem uap juga begitu. Mereka buat sendiri gitu, tanpa ada ilmu di dalam boiler tadi ya, nggak ada sistem dalam boiler. Terus mereka buat drum bekas, dikasih air berapa liter, terus dipanasin. Itu pun dia nggak apa ya, nggak mikirin air ini berapa liter, terus dikasih api seberapa untuk harus mengeluarkan uap. Di situ sistem pemborosan banget, malah banyak sistem pemborosan. Tapi di situ dia masih bisa hemat sih untuk daripada manual tadi gitu. Tapi dengan boiler yang seperti itu tadi, satu safety nggak ada, kedua masih boros. Kalau menurut saya masih boros. Oke, dari drum, terus habis itu mereka pesan ke apa, kompetitor lain selain kita ya, selain Nusantara Boiler. Mereka juga pesan-pesan boiler yang gimana ya, menurut saya asal pembuat boiler. Satu, airnya seberapa, airnya apa, itu nggak paham tentang pembuatan tahu ya. Kompetitor yang nggak paham tentang pembuatan tahu, karena di tahu ini yang membuat alat tahu itu wajib harus tahu pengolahan tahu. Di situ tadi wajib harus tahu pengolahan tahu, alurnya itu seperti apa, pembuatan seperti apa. Dan tahu itu unik gitu loh. Tahu itu bukan hanya tahu Sumedang, bukan hanya tahu Bandung, bukan hanya tahu Cina, bukan hanya tahu Jambi, banyak tahu itu sebetulnya begitu. Dan proses pembuatan tahu itu ya itu tadi ya, alur pembuatannya, perendaman, digiling, habis itu dikasih uap dan disaring, setelah itu dikasih biang, atau di Jawa itu istilahnya namanya jatuh ya.
atau zat asam lah untuk menggumpal si sari kedelai tadi. Di situ si pembuat alat itu wajib harus tahu, nggak bisa asal gitu. Jadi untuk pembuatan tahu sendiri gimana caranya cepat, terus tahu itu jadinya bagus. Nah, di situ kita sendiri itu menawarkan alat-alat untuk pembuatan tahu yang seperti itu tadi, dengan hemat energi, hemat bahan bakar, terus bukan mengurangi karyawan ya ada mengurangi karyawan pastilah, tapi karyawan tetap ada, tapi nggak perlu banyak orang, terus nggak perlu banyak orang pinter di dalamnya gitu, karena ditahui sendiri ya itu tadi, bisa sedikit aja karyawan tuh aduh minta ampun. Untuk pengrajin pasti paham lah omongan saya, pasti tahu bagaimana, nggak semua karyawan semua ya, banyak karyawan yang seperti itu, jadi sok merasa bisa dan gimana, waduh susah banget. Malahan di pabrik tahu sendiri yang ngatur bukan bosnya, yang ngatur karyawannya. Intinya seperti itu sih. Gimana kita menawarkan produk-produk tentang peralatan pabrik tahu, peralatan alat-alat semua tahu. Nggak perlu orang yang pintar, yang penting orang mau kerja. Terus kedua lagi, yang pintar cuma satu, itu orang yang ngebibit ya, yang bisa membibit itu harus benar, atau tukang obat ya kalau di proses tahu Cina. Itu yang cuman satu orang itu aja yang paham, yang lainnya itu diajarin bisa gampang, pun nggak perlu sampai 1 bulan 2 bulan, nggak perlu, cuman 2 hari 3 hari atau sehari aja sebetulnya itu udah bisa gitu. Nah, kita sendiri membuat alat-alat yang untuk itu tadi, untuk tidak memusingkan bagi bos-bos tahu. Ya insya Allah alat-alat kita diterima ya untuk para pengrajin tahu. Tapi alhamdulillah juga kita sudah kirim peralatan pabrik tahu itu udah sampai 250 unit ada lah. Alhamdulillah juga sudah hampir seluruh Indonesia kita kirim alat itu tadi. Oke, dari saya Fazri Nusantara Boiler.